5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum. Hai, halo teman-teman hebatku di kota manapun kalian berdomisili saat ini dan di jam berapapun kalian mengakses video ini. Selamat datang, welcome back di channel yang selalu menginspirasi kamu untuk jadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Bareng sama aku lagi, bersama channel Cawan Kosong, kita bakal ngobrol santai tapi penuh dengan makna tentunya. Hari ini topiknya spesial banget karena ini bukan cuma soal uang teman-teman, tapi soal cara berpikir yang bisa mengubah hidup kamu. Apa dia? Mindset kaya. Yes, that's right. Sebelum jadi kaya di dompet, kamu harus kaya dulu di pikiran. Yuk duduk santai sambil minum minuman favorit kamu. Jangan lupa sambil tersenyum dan siap-siap dapetin insight yang bisa jadi titik balik perjalanan finansial dan hidup kamu. Teman-teman, sebelum kita mulai pembahasannya, alangkah baiknya kita berdoa. Ya, kita berdoa dulu sebelum kita mulai. Izinkan aku panjatkan doa terbaik untuk kamu yang selalu setia di channel ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah yang maha baik, limpahkanlah keberkahan-Mu untuk setiap jiwa yang mendengarkan video ini, yang setia pantengin channel ini, yang sama-sama mau belajar dan membuka dirinya untuk terus menjadikan dirinya lebih positif. Ya Allah yang maha baik, lembutkan hati mereka, lapangkan rezekinya, kuatkan langkahnya menuju kehidupan yang lebih baik. Bimbing ia dalam setiap keputusan yang bijaksana dan jadikan setiap harinya penuh dengan makna, penuh rasa syukur dan penuh dengan harapan-harapan baru yang positif. Allahumma amin. Teman-teman, semoga doa ini diaminkan oleh puluhan ratusan orang dan akan menjadi diri kita, menjadi diri pribadi yang jauh lebih baik lagi ke depannya, yang lebih positif ya teman-teman. Satu pantun buat kalian, pantunnya yang sederhana aja. Ke pasar seni beli lukisan, pulangnya mampir beli celana. Kaya bukan soal simpanan, tapi cara berpikir dan rasa bahagia. Nah, itulah alangkah damainya ya. Kaya itu bukan cuman soal simpanan kita, tapi cara berpikir dan rasa bahagia yang di dalam hati. Ya teman-teman, ada teman-teman yang bertanya kemarin ya, saya sediakan kolom pertanyaan di bukan kolom pertanyaan, tapi saya sediakan email untuk teman-teman jika ingin punya ide ataupun bertanya-tanya ataupun ingin punya konten apa yang mesti saya bawakan, tema apa yang mesti saya upkan, boleh mengirimkan email kepada saya ya. Ada teman-teman yang bertanya, gimana sih caranya memiliki mindset kaya dan apa aja sih langkah-langkahnya? Apakah ada misalkan trik ataupun rahasia-rahasia tertentu untuk memiliki mindset kaya seperti ini? Ini sebenarnya pertanyaan ini ditujukan untuk video yang kemarin yang saya upload untuk mental miskin ya, bahayanya mental miskin, dan kemudian ada teman kita yang bertanya gimana caranya untuk memiliki mindset kaya, dan ini saya akan bahas di sini ya. Ini pertanyaannya sangat keren teman-teman dan penting juga buat siapapun yang ingin hidup lebih sejahtera. Mindset kaya itu bukan cuma tentang punya uang yang banyak, tapi tentang cara berpikir yang membentuk membentuk realitas finansial dan kualitas hidup kita ya. Nah teman-teman, ada langkah-langkah, pastinya ada langkah dan trik
ataupun rahasia untuk memiliki mindset kaya yang bisa kamu terapkan. Ya, diantaranya yaitu pola ubah dulu pola pikir dari yang awalnya kekurangan menjadi kelimpahan. Nah, mindset miskin biasanya nih, kalau dulu ya sebelum kita belajar, kita misalkan kita masih memiliki mindset kekurangan, mindset miskin, kita merasa uang itu nggak pernah cukup ya. Kemudian jika orang yang punya mindset kaya, sedangkan orang yang mempunyai mindset kaya, rezeki selalu cukup dan aku selalu punya peluang. Begitu, dia punya pikiran positif, vibe positif, afirmasi positif. Triknya apa? Triknya itu mulai hari dengan kata-kata positif, harapan positif, pikiran positif, afirmasi yang positif. Misalkan nih, diawali dengan pagi hari. Kita pagi bangun, terus kemudian dalam hati sebutkan, aku terbuka menerima kelimpahan dan rezeki dari berbagai arah dengan cara mudah dan ajaib. Sebutkan itu di dalam hati dan tanamkan di dalam pikiran. Itu diawali dengan langkah seperti itu. Ubah pola pikirnya dulu ya. Dari awalnya kekurangan, rasa kekurangan menjadi rasa cukup, rasa berkelimpahan ya, dengan syukur-syukur seperti itu. Kemudian kita dapat juga fokus pada nilai. Jangan pada uangnya, bukan pada uang, tapi fokus pada nilai. Jika orang kaya berpikir soal nilai, apa yang bisa mereka kontribusikan dan bagaimana menambah nilai diri. Ya, langkah-langkahnya bangun skill. Ya, kita mesti belajar untuk mencari ilmu baru dan beri dampak. Uang akan datang sebagai hasil dari nilai yang kamu bawa. Maka jika diri kamu belum memiliki skill atau tidak memiliki keahlian-keahlian, saatnya kamu mengupgrade diri kamu untuk menekuni belajar ilmu-ilmu tertentu ya, atau keahlian-keahlian tertentu supaya kamu memiliki value. Sedangkan dari situ sehingga dari situ uang akan mengikutinya seiring dengan upgrade-nya value kamu, nilai diri kamu ya. Kemudian langkah-langkahnya juga kelola uang seperti halnya orang kaya. Meskipun kita belum kaya ya, tapi kita mesti harus menerapkan kelola uang seperti halnya orang kaya. Orang dengan mindset kaya itu mengatur uang ya teman-teman, ingat itu. Orang yang memiliki mindset kaya, yang sudah telah kaya itu, mereka mengatur uangnya, bukan diatur uang ya. Orang yang tidak memiliki mindset kaya, dia cenderung dikendalikan oleh uang ya. Triknya bagaimana? Buat budgeting. Ini selalu saya sering kali saya bahas ya, buat budgeting. Kemudian sisihkan, jangan disisakan, sisihkan untuk investasi. Investasi itu sangat penting ya. Kemudian belajar kalian ya tentang manajemen keuangan yang dasar aja, yang basic aja. Kemudian rahasianya di sini, banyak miliarder terbiasa hidupnya sederhana dan disiplin sejak belum punya apa-apa. Jadi dia tidak hidup hedon, jadi dia mementingkan untuk disisihkan untuk investasi, untuk asetnya itu bertambah. Dia memikirkan untuk menambah aset ya, bukan untuk menikmati uang yang didapat hari ini kemudian foya-foya dan dinikmatinya, kemudian tidak ada aset apapun yang bertambah ya teman-teman. Seperti itu ya. Ada yang penting dan utama juga, temenmu menentukan levelmu. Artinya apa? Lingkungan itu mempengaruhi pola pikir kita ya teman-teman. Jadi jika saat ini kamu memiliki circle yang mereka itu cenderung lebih mengeluh dan cenderung malas, lebih baik kamu jaga jarak. Kamu segera ambil langkah-langkah untuk meninggalkan circle yang tidak membangun ya. Lingkungan itu mempengaruhi pola pikir kita. Langkah-langkah apa yang kita harus ambil untuk memiliki teman yang bagus ya?
Dekatkan diri kita ke orang-orang yang berpikir besar, yang punya misi positif, teman-teman yang optimis, dan teman yang memiliki wawasan, ya, visioner, ya. Kurangi waktu dengan yang suka mengeluh terus, ataupun suka mageran, malesan, punya impian tapi tidak mau action. Nah, kamu jangan berteman dengan orang yang memiliki vibe lemah seperti itu, vibe-nya rendah, ya, tidak memiliki vibe yang positif. Jangan berteman seperti circle seperti itu. Kamu energinya akan tersedot dan kamu akan cenderung memiliki pola pikir seperti mereka. Kemudian penting juga belajar dari kegagalan. Jangan trauma, sedikit gagal terus trauma, sedikit gagal sudah patah hati dan ngedown. Jangan seperti itu. Belajar, ya, dari kegagalan, bukan dari trauma dari kegagalan tersebut. Orang yang sukses melihat kegagalan itu sebagai suatu pelajaran yang dapat dipetik untuk menjadikan mereka jauh lebih bijaksana. Mereka itu tidak menganggapnya kegagalan itu akhir dari segalanya, ya teman-teman. Trik-triknya gimana untuk menyikapinya seperti itu? 3 pelajaran, tulis ya, minimal 3 pelajaran dari setiap kesalahan atau kegagalan, atau kalau nggak suka menulis, diingat 3 poin terpenting kegagalan itu, ya, untuk membuat kamu tumbuh dan tahan banting. Kemudian investasikan waktu kamu lebih dari uang. Orang yang kaya berpikir jangka panjang. Mereka gunakan waktunya itu untuk hal-hal yang produktif, ya. Langkahnya seperti apa? Kurangi waktu untuk hal yang gak membangun, ya. Seperti apa contohnya? Waktu apa itu hal-hal yang tidak membangun? Ya, kayak scroll sosmed tanpa arah, ya, atau duduk-duduk ngobrol, nongkrong, menggosip, ya. Ganti semua kebiasaan itu dengan belajar memperdalam skill, memperluas networking yang positif, yang membangun, yang penuh informatif. Kemudian cari informasi dan gali potensi untuk kamu bisa masuk di situ dan kemudian mengembangkan diri kamu. Seperti itu, teman-teman. Kemudian kamu juga mesti berani bermimpi dan jangan lupa take action. Mimpi saja tapi tidak dibarengi dengan action itu akan hanya cuman menjadi mimpi, ya. Mindset orang kaya selalu berpikir besar. Kemudian tapi dibarengi dengan tindakan, tidak hanya berangan saja tapi dibarengin dengan actionnya, ya. Impian besar tanpa aksi itu hanya cuman angan-angan, ya. Ibaratnya kosong, tidak akan terwujud. Mulai dulu dari hal kecil. Kemudian jangan lupa konsisten. Dari langkah-langkah kecil tapi ditekuni, dikonsisteni. Jangan mudah sedikit-sedikit patah, sedikit-sedikit menyerah, kemudian ngedown. Jangan seperti itu. Kemudian setelah konsisten, pelan-pelan naikkan levelnya. Seperti itu. Kaya itu bukanlah angka, bukanlah jumlah angka di rekening kita, tapi kualitas pikiran dan kebiasaan kita sehari-hari, ya teman-teman. Banyak orang punya goals besar, punya tujuan besar, punya dreams yang besar, impiannya besar, tapi mereka tetap berada di circle pertemanan yang malas dan cenderung banyak mengeluh. Terus gimana caranya exit? Bisa nggak keluar dari circle pertemanan yang malas dan cenderung banyak mengeluh itu, ya teman-teman? Bisa sih sebenarnya, kita bisa menyikapinya, ya. Sadari dulu lingkungan itu adalah cerminan dari masa depan kita, Kalau kamu hidupnya dikelilingi dengan orang yang malas bergerak, ya, selalu nyalahin keadaan, nyalahin nasib, nyalahin suratan takdir, nyalahin orang lain, mengeluh mulu tanpa dia mendapatkan solusi atau mencari solusinya, lama-lama kamu bisa juga ketularan. Jadi sadar ya bahwa kamu itu berhak
untuk naik level dan punya circle yang positif, circle yang mendorong kamu untuk maju dan berkembang. Jangan konfrontasi mereka, ya, jangan konfrontasi di depannya, tapi kurangi intensitasnya. Kamu nggak perlu langsung bilang sama mereka, gue mau jauhin kalian deh, kalian itu circle yang nggak membangun. Ya jangan gitu juga ya, kamu nggak boleh seperti itu, karena semua kita punya adab, kita harus mementingkan adab, karena adab itu adalah cerminan dari pribadi kita. Jadi langkah yang bijak, pelan-pelan kurangi frekuensi nongkrongnya, kurangi frekuensi interaksinya atau kumpul sama mereka. Kemudian fast respon chat. Kalau keterlibatan obrolan yang nggak membangun, ganti dengan aktivitas yang mendekatkan kamu ke impian, ke tujuan kamu, ke goals awal kamu. Ya, jika teman circle kita itu ngajakin chat yang nggak membangun, dia chat ngalor ngidul, ya kamu pandai-pandai untuk mengurangi pelan-pelan frekuensi chatting tersebut, seperti itu ya teman-teman. Kemudian upgrade diri biar punya alasan kuat keluar dari zona yang lama. Upgrade diri kamu biar kamu itu punya alasan yang kukuh untuk keluar dari circle yang lama. Kamu mulai ikut komunitas yang baru, komunitas belajar bisnis, volunteer, atau networking online ya. Bukan buat sombong-sombongan, tapi buat kamu benar-benar untuk tumbuh dan berkembang ya. Saat kamu sibuk upgrade diri, kamu akan punya alasan alami untuk tidak punya waktu meladeni drama-drama dari circle teman-teman lama kamu itu yang tidak membangun ya. Kamu punya alasan, aku sekarang sedang menekuni bisnis ini nih, aku sedang kursus ini nih, aku mau membuka bisnis ini. Nah, kamu punya alasan yang kuat untuk untuk tidak meladeni drama-drama dari circle lama kamu. Jadi kamu bisa menghindari untuk nongkrong sama mereka berlama-lama atau ngobrol sekedar chatting sama mereka berlama-lama yang tidak berfaedah. Kemudian kamu juga mesti tetap ramah ya, tetap ramah, karena adab adalah cerminan dari pribadi kita. Tetap ramah tapi jangan lupa tegas. Kalau ada temen yang, ya pasti ada temen yang nyinyir ya, yang ngeledekin perubahan kamu atau ngajakin balik lagi, narik kamu lagi ke kebiasaan lama, kamu bisa bilang, gue lagi pengen fokus ya ngebangun sesuatu nih sekarang, bukan apa-apa, cuman gue ngerasa waktunya gue seriusin impian gue ya. Kalau mereka temen yang bener-bener sayang, ya mereka pasti akan mengerti, karena kamu akan membangun diri kamu untuk mengupgrade level hidup kamu. Tapi kalau enggak, ya mereka nggak layak ada di fase hidup kamu yang sekarang. So don't worry, tinggalkan orang yang negatif seperti itu. Kamu jangan takut untuk kehilangan teman yang menghambat kamu, bahkan mau menarik kamu balik ke circle lama yang tidak berkembang ya. Kemudian ciri-ciri circle baru yang satu frekuensi ya. Kemudian kamu mesti berteman dengan teman yang baru yang memiliki ciri yang satu frekuensi sama kamu. Ya cari orang di dunia ini banyak. Kamu tidak perlu takut untuk kehilangan teman yang menghambat kamu. Kamu masuk ke komunitas orang-orang yang semangat belajar ya, yang positif, yang suportif ya. Kamu gak perlu teman yang banyak, cukup beberapa orang yang satu nilai dan satu visi. Tentunya teman yang membangun, teman yang mau belajar bareng-bareng, bukan teman yang justru menarik kamu untuk terjerembab di tempat lama dan tidak berkembang. Hidupnya tidak akan berubah dan begitu-begitu aja, nyusahin diri sendiri maupun nyusahin orang lain ya teman-teman. Lingkungan yang salah bisa membunuh impian yang benar dan impian yang besar. Jadi beranilah
memilih siapa yang boleh deket dengan hidup kamu dan siapa yang layak kamu tinggalkan. Seperti itu ya teman-teman. Sepenting apa sih punya perasaan kaya dari mindset, dan apa aja efeknya dan dampaknya bagi kehidupan kita sehari-hari ya teman-teman. Sepenting apa punya perasaan kaya dari mindset kita. Perasaan kaya itu bukan soal kamu punya uang miliaran, ratusan juta, triliunan di rekening, bukan seperti itu. Tapi soal state of mind, rasa cukup, rasa tenang, rasa percaya diri, dan terbuka terhadap rezeki. Kenapa penting? Karena perasaan itu mendahului realita. Kalau kamu terus merasa miskin, kamu terus merasa kekurangan, kamu merasa takut dan minder, maka secara tidak sadar kamu akan menghindari peluang. Kamu akan takut untuk mengambil keputusan. Kamu menarik energi dan lingkungan yang sama, kekurangan ke dalam hidup kamu. Dan kalau sebaliknya, orang yang merasa kaya, dia cenderung lebih percaya diri dan banyak bersyukur. Dia berani mengambil peluang-peluang. Dia punya pola pikir dan solusi. Dia menarik koneksi, ide, dan rezeki yang sefrekuensi ke dalam hidupnya. Jadi rasamu itu adalah yang terpenting ya. Apa sih dampaknya dalam kehidupan sehari-hari? Dampaknya finansial itu ya pasti tentunya akan lebih terarah teman-teman, karena kamu nggak lagi dikendalikan oleh rasa takut kekurangan ya. Kamu bisa belajar investasi, bisnis, atau ngatur uang tanpa merasa panik, tanpa merasa takut ya. Kemudian kamu justru memiliki kesehatan mental yang jauh lebih baik, merasa cukup, hatinya tenang, stres dan rasa iri itu jauh berkurang drastis pastinya ya. Kemudian kamu memiliki kualitas relasi naik ya. Kamu nggak haus akan validasi, kamu nggak haus akan pengakuan. Jadi lebih bisa hadir untuk orang lain dengan tulus dan apa adanya. Kamu akan jauh lebih kreatif dan produktif. Orang yang merasa kaya fokus ke peluang, bukan ke masalahnya. Mereka jadi lebih kreatif dan berani nyoba hal-hal baru untuk berkembang. Ya, mereka tidak takut untuk mencoba sesuatu, ya. Gimana sih caranya konsisten untuk menjaga perasaan mindset kaya ini? Ya, teman-teman, mulailah hari kamu dengan rasa syukur dulu. Ketika kamu bangun tidur, ucapin minimal 3 hal yang kamu syukuri ketika kamu bangun tidur itu ya. Ini bikin otakmu itu langsung nyetel ke mood kelimpahan ya. Misalkan kamu buat afirmasi, kamu tempelin di di pintu kamar kamu, atau di desktop layar laptop kamu, ataupun di screen gadget kamu, apapun itu. Gunakan afirmasi yang positif, apapun itu. Misalkan contoh sederhananya, aku layak menerima keberlimpahan hari ini. Rezeki datang dari arah yang tak terduga dengan mudah. Aku merasa cukup dan selalu cukup setiap harinya. Contoh simpel seperti itu ketika kamu bangun tidur, itu akan membuat otak kamu menyetel ya seperti ini, dan akan menarik kejadian seperti ini ke dalam hidup kamu. Ya, kemudian perlu juga untuk kamu membatasi konsumsi negatif, konsumsi berita-berita ataupun notifikasi yang negatif ya. Kurangi paparan konten yang memancing rasa iri, rasa dengki, rasa minder, cemburu, takut, ataupun rasa minder. Seperti konten flexing sosial media yang membuat kita insecure ya. Banyak kan orang yang pamer-pamer, tapi kita tidak tahu kesungguhannya itu real apa tidak. Itu membuat hati tidak oke. Kadang seperti itu. Hindari konsumsi yang seperti itu ya teman-teman.
Kemudian dekatkan diri ke lingkungan berpola pikir kaya. Teman-teman, mentor, ya, komunitas, suhu guru yang optimis, produktif dan suportif bikin kamu tetap di jalur mindset yang kaya. Jadi kamu itu tetap berada di circle yang orang-orang seperti ini. Jangan kamu gabung dengan circle-circle yang lama. Jangan lupa juga untuk berbagi, sekecil apapun itu. Berbagi itu bukan tentang soal uang ya. Memberi waktu, perhatian, ilmu yang bermanfaat, dan uang juga. Ada cara yang paling cepat mengaktifkan rasa kaya di dalam hati ya. Ini adalah cara untuk mengaktifkan rasa kaya di dalam hati, karena jika kita berbagi, kita dalam hati itu bahagia, puas karena kita dapat memberi manfaat kepada orang lain ya teman-teman. Perasaan kaya bukan hasil dari punya segalanya, tapi dari merasa cukup, bersyukur, dan percaya bahwa rezeki selalu datang saat kita siap menerimanya. Ya seperti itu teman-teman. Mengapa sih sebagian orang itu enggan untuk berbagi? Karena mereka itu berpikir bahwa uangnya itu akan berkurang ya. Dan bagaimana cara menyikapi pikiran tersebut supaya dapat berubah menjadi jiwa yang pemurah? Ya teman-teman, ini adalah akar dari banyak ya, antaranya apa? Mental block soal rezeki. Jadi mentalnya itu diblokir, terkunci soal rezeki. Banyak orang sebenarnya itu bukan pelit, tapi dia takut ya. Mereka berpikir kalau aku berbagi nanti gimana ya, uangku pasti berkurang deh, uangku pasti lama-lama akan habis. Padahal justru dalam hukum energi dan hukum spiritual, memberi itu adalah cara untuk memperbesar mangkok atau memperbesar keran atau memperbesar wadah rezeki kita ya teman-teman. Apa sih kok bisa memberi itu bisa memperbesar wadah, keran, mangkok rezeki? Kamu pasti baru dengar atau mungkin pernah dengar dan tidak tahu apa itu tentang apa gitu. Yuk kita kupas. Kenapa memberi itu adalah cara untuk memperbesar keran, pipa, ataupun mangkok ataupun wadah rezeki kita ya. Kenapa banyak orang itu enggan untuk berbagi ya? Rasa takut kekurangan. Mereka tumbuh dengan mindset kelangkaan, tumbuh dengan mindsetnya itu kayak kelangkaan, bukan abundance, bukan kelimpahan ya. Kalau aku kasih nanti aku nggak punya lagi deh, nanti kalau aku kasih nanti pasti bakal berkurang deh. Seperti itu pikiran mereka. Belum percaya bahwa adanya hukum energi. Dia tidak percaya adanya hukum energi. Padahal hidup ini seperti cermin ya. Apa yang kamu beri itu akan kembali. Tapi mereka belum pernah mencoba memberi dengan ikhlas. Karena yaitu tadi, mentalnya itu mental kekurangan, bukan mental yang kelimpahan. Mereka belum merasakan keajaiban itu. Coba diri kamu, ketika kamu berdiri di atas cermin, kamu senyum sama cermin itu, yang di dalam cermin itu senyum nggak sama kamu? Coba kamu cemberut sama yang di cermin itu cemberut nggak sama kamu? Memberi juga seperti itu, ibaratnya seperti cermin. Ketika kita memberi sama orang, itu akan balik kepada kita ya. Kemudian mereka juga kadang memiliki pengalaman trauma ataupun ketidakadilan. Pernah mereka mungkin merasa dimanfaatkan, atau pernah merasa ditipu, dikibulin, dimanipulasi, di PHP, ataupun apalah itu bahasanya ya. Atau mungkin mereka melihat orang lain yang pelit tapi kaya, lalu mereka mikir, ngapain baik, toh orang yang pelit juga hidupnya enak mewah, mending pelit aja. Mungkin mereka berpikir seperti itu ya. Kemudian gimana cara menyikapi dan mengubah mindset jadi jiwa yang bisa pemurah ya, yang jiwanya jauh lebih positif ya? Ubahlah pertanyaan di dalam diri kita.
Sebab sering kali itu kita ngobrol itu sama diri sendiri. Sebelum kita ngobrol sama orang lain, pasti kita ngobrol itu sama diri sendiri. Ada yang di dalam sini, di dalam diri kita sendiri, ya. Misalkan kita di dalam diri ini punya pertanyaan, kalau nanti aku kasih, gimana ya kalau uangku nanti berkurang atau uangku habis, ya. Di dalam diri kamu pasti ada bertanya seperti itu. Kamu ubah pertanyaan dalam diri kamu. Kalau aku memberi, ya siapa tahu nanti justru pintu rezeki akan semakin lancar dan terbuka luas. Kamu buat pertanyaan dalam dirimu seperti itu sebelum kamu memberi, ya. Mindset kaya itu percaya memberi itu adalah magnet, ya. Mindset orang yang memiliki mindset kaya, memberi itu adalah magnet. Kamu sedikit memberi, maka dari mana-mana akan terbuka. Pintu keran-keran akan menjadi lancar mengalir ke kamu, ya. Mulai dari hal yang tidak harus besar. Berbagi itu bukan selalu soal tentang uang puluhan ratusan jutaan. Bisa mulai dari ya sekedar makanan sederhana ke tetangga. Ya mungkin masak sayur lebih dibagikan beberapa mangkok ke tetangga. Mulai dari hal kecil dulu. Bisa jadi itu senyum dan perhatian yang tulus ke orang-orang terdekat. Itu pun juga berbagi, ya. Berbagi ilmu yang bermanfaat ataupun waktu yang kamu punya. Dari situlah hati mulai akan terlatih merasa cukup dan kaya dan bermanfaat. Dari situ, dari hal-hal kecil yang membantu sekitar dengan hal kecil, bukan dengan ratusan jutaan, ya, dengan hal sederhana. Kemudian latih diri dengan kebiasaan minimal memberi. Tentukan setiap minggu aku akan berbagi sekecil apapun, misalkan seperti itu. Misalkan setiap minggu kamu berbagi dalam bentuk hal apapun, misalkan sekedar 5.000 lah ke tukang parkir ataupun ke tukang pemungut sampah, ya. Di tempat klaster sekitar kita tinggal pasti ada tukang sampah yang memungut sampah-sampah kita setiap harinya. Berbagi minimal 5.000, kasih ke mereka. Atau kita beli makanan lebih dan beri ke orang yang membutuhkan. Sekedar berbagi roti ataupun apa, ya. Lama-lama memberi itu jadi sebuah kebiasaan, bukan justru menjadikan beban, ya, dari hal-hal kecil. Karena percayalah, dari memberi itu kamu akan mendapati hati kamu bahagia. Rasakan teman-teman yang belum mencoba berbagi dari hal-hal kecil, ya. Kemudian sadari, rezeki tidak pernah pergi dari orang yang ikhlas. Percaya deh sama saya, rezeki itu tidak pernah pergi dari orang-orang yang ikhlas. Uang bisa habis, tapi energi kebaikan akan memanggil kembali energi rezeki dalam bentuk yang lain. Ya, bentuk apa itu? Kedamaian, kemudahan, pertolongan yang tidak terduga, atau orang-orang baik yang datang dalam hidup kita. Rezeki itu akan datang kepada kita bukan hanya dalam bentuk uang, dalam bentuk apapun, kemudahan, kelancaran, ataupun orang-orang yang memberi manfaat kepada kita. Bukan kita didatangkan orang-orang yang justru akan merugikan kita, ya. Jauh-jauh lah dari seperti itu. Maka kita mesti berbagi dan menanamkan sifat jiwa pemurah, ya. Kemudian sematkan juga di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, afirmasi positif harian, ya. Seperti contohnya misalkan di dalam hati kita tanamkan, semakin aku memberi, semakin aku akan cukup, ya. Seperti itu. Aku adalah saluran rezeki dan rezekiku tidak akan pernah habis. Bisa kamu tanamkan dalam dirimu seperti itu. Tuhan menitipkan harta ini agar aku bisa menjadi berkah, bermanfaat bagi orang lain. Ya seperti itu. Meskipun kamu berbaginya dalam skala kecil, tapi kan kamu bermanfaat untuk orang lain, ya. 5.000 yang kamu berikan kepada tukang sampah ataupun tukang parkir itu akan bermanfaat bagi mereka, ya teman-teman. Teman-teman, kita memiliki
hati tidak sama, tapi dengan cara kita melatih sedikit demi sedikit, maka kita akan menjadi baik, hati kita akan jadi lembut ya teman-teman. Jika ada sebagian dari kamu yang memiliki hati yang keras, yang susah, sulit untuk berbagi karena masih memiliki mindset yang kekurangan, alangkah baiknya kamu berdoa. Jika setiap sholat kamu berdoa, doa yang singkat aja, doa untuk diberi keikhlasan. Seperti contohnya, ya Allah, lembutkan hatiku untuk mencintai kebaikan. Luaskan rasa cukupku ya Allah, agar aku tidak ragu untuk berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Jadikan aku jalan rezeki bagi sesama ya Allah, dan kuatkan imanku bahwa yang memberi tidak akan pernah kehilangan. Seperti itu, doa yang simpel aja supaya hati kamu itu lembut. Jika kamu itu kekeh, orangnya susah, sulit untuk berbagi ya. Kaya itu dimulai dari pikiran dan perasaan. Kita jadi kaya bukan saat punya banyak uang, tapi saat kita merasa cukup dan layak menerima kelimpahan. Mindset kaya menciptakan vibrasi positif yang menarik rezeki ke dalam hidup kita, teman-teman. Perasaan kaya itu membebaskan kita dari rasa takut, iri, dan kekurangan. Kemudian lingkungan juga menentukan masa depan. Kita adalah cerminan dari 5 orang yang paling sering kita ajak bicara. Keluar dari circle yang malas dan suka mengeluh bukan berarti kita itu sombong, angkuh, ataupun telah berubah. Tapi itu adalah bentuk self-respect, menghormati diri sendiri. Kita berani upgrade. Lingkungan adalah tanda kamu serius ingin naik level dalam hidup. So upgrade diri kamu ya. Memberi tidak membuatmu kehilangan. Orang yang memberi dengan ikhlas tidak akan kekurangan, tapi justru dilimpahkan, dimudahkan, dibukakan kerannya, wadah mangkoknya diperbesar, dilimpahi keberkahan. Jiwa pemurah bukan soal isi dompet ya, tapi isi hati dan pikirannya. Memberi itu membuka banyak lagi pintu-pintu rezeki, memperluas kapasitasnya, dan mendatangkan kedamaian yang sejati. Kebiasaan kecil yang dijaga setiap hari akan mengalahkan niat besar yang hanya datang sesekali. So, konsisten itu adalah penting dan bentuk dari latihan harian kita. Konsisten, rutinin, terus-menerus meskipun kecil ya. Syukur harian. Lakukan afirmasi positif dan tindakan nyata akan membentuk pola pikir dan perasaan yang kokoh. Seperti itu, teman-teman. Ubah diri dulu, maka dunia akan mengikutinya. Jangan tunggu kaya dulu untuk berpikir kaya. Berpikirlah seperti halnya orang kaya, maka hidupmu akan menyusul menjadi benar-benar kaya. Jangan hanya kejar kaya secara materi, kejarlah kaya dalam bentuk cara berpikir, cara merasa, rasamu, kaya dalam memberi, dan kaya dalam makna hidup. Karena saat kita mengubah dalamnya diri, luarnya hidup pun ikut berubah juga. Seperti itu, teman-teman. Jadi ada nih pesan-pesan, aku mau kasih pesan untuk orang-orang yang yang masih belum berkesadaran. Pesan-pesan mendalamnya supaya memiliki mindset kaya ya. Kamu tidak dilahirkan untuk bertahan hidup aja ya teman-teman, tapi untuk bertumbuh dan berkelimpahan. Banyak orang hidup hanya cukup untuk makan hari ini, padahal di dalam dirimu ada potensi besar yang bisa menghasilkan rezeki, nilai, dan dampak ya. Mindset kaya bukan tentang jadi sombong, tapi tentang menghargai potensi dirimu sendiri. Kamu diciptakan dengan bakat dan akal yang luar biasa. So, jangan biarkan ketakutan itu mengurung kekayaan jiwamu ya. Rezeki tidak pernah salah alamat ya. Teman-teman pasti pernah sering dengar seperti ini. Rezeki tidak pernah salah alamat, tapi pikiran negatif
bisa menutup gerbangnya loh. Jangan salah itu. Kalau kamu sering berpikir, aku nggak mungkin kaya, aduh rezeki itu susah sih, maka itulah yang akan jadi kenyataan ke dalam hidupmu. So, mindset miskin itu memblokir segala peluang ya. Mindset kaya justru akan membuka pintu rezeki yang tidak terduga. Ubah cara pikirmu hari ini dan kamu bisa mengubah garis hidupmu selamanya. Jangan takut untuk memberi, karena rezeki itu mengalir ya, bukan menetap. Jadi semakin kamu memberi, maka semakin akan mengalir dan lancar. Semakin kamu menimbun dan menggenggam, maka akan semakin membeku. Kamu tidak akan ada aliran dari manapun ya. Karena kamu menggenggam terlalu erat, kamu menutup tangan dari rezeki baru. Tapi saat kamu memberi, kamu menunjukkan bahwa kamu percaya rezekiku itu tidak terbatas. Seperti itu, kamu percaya. Aku memberi karena aku tahu akan selalu cukup. Hidupku tidak akan pernah kekurangan. Seperti itu teman-teman. Kekayaan sejati datang bukan saat kamu punya banyak, tapi saat kamu tidak takut untuk kekurangan, tidak takut untuk kehilangan. Kalau kamu terus bergaul dengan rasa takut, kapan kamu sempat berteman dengan kesempatan? Ya, jangan bergaul terus dengan rasa takut, rasa minder dan sebagainya. Berani ubah circle, berani tingkatkan zona nyamanmu ya, dan mulai masuk ke ruang-ruang yang menantang pikiranmu. Mungkin awalnya memang sulit, awalnya asing ya, tapi justru di sanalah level hidupmu akan naik dan akan berubah. Kaya itu bukan tujuan ya teman-teman, tapi alat, merupakan alat. Tujuan akhirnya adalah damai, sejahtera, tenang, dan bermanfaat. Jangan takut punya impian yang besar, asal kamu tahu arah hidupmu. Kaya bukan sekedar punya uang, tapi bagaimana kamu bisa membantu lebih banyak orang, menyebarkan kebaikan dan hidup dengan hati yang tenang ya teman-teman. Kamu pantas untuk hidup lebih baik, lebih tenang dan lebih bermakna. Tapi perubahan itu dimulai dari satu tempat. Di mana itu? Pikiranmu sendiri. Tempatnya di situ, di pikiranmu sendiri. Ya teman-teman. Teman-teman, sejauh ini sampai di sini dulu ya video kita hari ini. Semoga setiap kata yang kamu dengar bukan cuman masuk telinga aja ya, tapi juga mengetuk sedikit hati dan membuka pikiran kamu. Ingat, kamu bukan diciptakan untuk hidup seadanya, tapi untuk berkembang, untuk berdampak positif dan hidup penuh makna. Mindset kaya bukan tentang punya segalanya, tapi percaya bahwa kamu layak menerima segalanya ya. Terima kasih buat kamu yang udah nonton video ini sampai akhir. Kamu benar-benar luar biasa. Jangan lupa like, share, and subscribe kalau kamu merasa video ini memiliki nilai positif, biar makin banyak orang yang ikut merubah mindsetnya menjadi mindset yang jauh lebih positif teman-teman. Sampai jumpa ya di video berikutnya. Jangan lupa tetap semangat, tetap bertumbuh, dan terus jadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Karena apa? Karena semesta ini selalu mendukung mereka yang berani berubah ya. Salam hangat selalu dari aku. Ingat ya teman-teman, hidupmu adalah tanggung jawabmu. Ubahlah dari dalam, maka yang luar pun akan menyusul. Sampai jumpa lagi kapan-kapan. Wassalam.